Oke, teman-teman cewek uang udara semuanya. Tadi kita sudah bicara macam-macam nih soal branding versus bukan versus sebetulnya ya. Branding kemudian turunannya visual branding itu apa dan seperti apa. Kita juga sudah bicara dengan Mbak Ipeh tentang pentingnya begitu ya untuk produk maupun layanan kita memiliki visual branding yang catchy gitu, yang tidak harus sedikit lebih baik tapi sebetulnya sedikit lebih berbeda gitu dari kompetitor ya. Itu mungkin bukan kompetitor tapi produk-produk dan layanan serupa gitu ya kalau kita ingin bersaing supaya lebih maju. Nah sekarang nih kita akan membicarakan mungkin secara sederhana aja ya mereka ya. Kalau kita sudah punya sebuah produk begitu atau layanan misalnya, kemudian kita sudah memikirkan insight-nya, paling tidak secara sederhana gitu. Saya punya produk ini, namanya ini, kayaknya nih kurang lebih saya mau menjual ke pasar ini begitu, usia segini atau mungkin perempuan atau laki-laki tinggalnya di mana begitu. Ini teman-teman nanti untuk lebih detail lagi kita bisa belajar bareng di BMC nanti ya, Business Model Canvas. Mungkin Mbak Ipeh habis ini bisa memberikan contoh mungkin sambil menjelaskan misalnya dari elemen-elemen apa saja yang bisa kita mulai pikirkan untuk bukan remake ya, tapi jatuhnya untuk mulai mengaplikasikan visual branding untuk produk kita begitu. Kira-kira gimana Mbak Ipeh? Oke, karena kita baru mulai nih ceritanya. Oke. Ini kan kayak dari awal banget sebenarnya kita ngomong kata kuncinya kan di komunikasi ya. Yes, di komunikasi. Gimana kita mau mengkomunikasikan produk? Aku kasih tanda kutip ya, karena kan kayak tadi ya, tangible sama intangible ya, produk and service gitu ya. Kita mau mengkomunikasikan produk kita ke konsumen. Kan untuk konsumen bisa membeli produk kita kan dia harus paham dong ini apa gitu kan. Iya, jadi kitanya sebagai penjual harus paham, tapi konsumen juga harus paham. Iya, nah karena kita tadi udah produk insight sudah pahami ya kan. Sekarang saatnya kita mengkomunikasikan biar konsumen ini paham juga. Sama kayak yang kita pahami gitu. Jadi supaya memastikan juga apa yang dipahami oleh konsumen kita sama nih dengan apa yang kita pahami. Jangan-jangan miskom ya. Jangan miskom ya kan. Kalau miskom kan gimana dong? Kita misalnya jualan celorot ternyata konsumennya mengira itu cilok gitu. Ya bisa juga. Karena sama-sama interaksi memang. Tidak salah sih. Punya celorot tapi dijualnya di Jawa Barat gitu. Ini cilok berwarna coklat. Cilok manis ya gitu. Kan agak lain gitu. Nah itu kita harus tahu cara mengkomunikasikannya itu. Kan tadi balik sedikit ya ke produk insight ya kan, kita udah tahu nih produk kita apa, misalnya itu mengandung value atau visi atau misi apa, juga di situ harus terkomunikasikan dulu. Punya ini juga penting di note teman-teman, tadi selain tadi ada nama, kemudian ada market atau target pasar dan lain sebagainya, perlu juga kita untuk mulai memikirkan nilai ya, value gitu. Salah satu yang bisa membedakan produk kita dari yang lain, misalnya value ini misalnya apa nih? Misalnya tadi kita bicara soal celorot itu, celorot mbahnya langit itu. Misalnya kita mau mengangkat soal tradisional ya, tradisional. Karena sekarang kan udah nggak hype ya, kan mati gitu kan kayak so old this gitu. Jadi kalau misalnya ya kita semangatnya kita mau ini buat anak-anak muda gitu misalnya, biar mereka mau kenal dan mau suka sama dengan panganan tradisional gitu kan. Nah misalnya itu tuh value-nya yang akan kita bawa. Berarti kan yang akan kita tunjukkan ke visualnya kita berarti ini tradisional, ini ada sisi culturalnya gitu kan, sisi budayanya gitu kan. Tapi ini mau buat anak-anak muda nih. Nah kan berarti kan kayak udah tradisional, tapi kan kayak agak dibanting nih. Gimana caranya biar bisa tetap modern gitu kan? Bisa tetap relevan gitu ya dengan target marketnya ya. Nah kayak gitu. Jadi kita udah tahu tuh kan berarti value-nya, aku mau value-nya ini. Atau misalnya katakanlah value-nya tuh nggak melulu soal itu gitu kan, nggak melulu soal ini makanan tradisional nih. Misalnya kan kayak aku mau go green. Kan ini hype loh. Karena kan kita tahu nih kisah yang panasnya kayak gitu ya kan. Ini iklim sudah salah kita memang gitu. Nah jadi misalnya produk yang sama itu bisa kita posisikan membawa value yang berbeda tergantung kita mau value-nya kayak gimana. Bisa ya sama-sama celorot itu tadi kan, sama-sama celorot arahnya diposisikan sebagai makanan tradisional untuk anak muda gitu. Ada misalnya celorot juga tapi ini diposisikan sebagai dia mau go green gitu, makanya nanti semua elemen-elemen di situ juga itu. Atau misalnya celorot tapi makanan sehat, itu udah beda lagi ya kan.
konsumen, nah misalnya begitu ya. Jadi itu kita harus tahu nih, kita yang mau kita komunikasikan ke konsumen itu intinya tuh apa sih gitu. Oke, dan mungkin untuk mencegah teman-teman kayak dulu di depan begitu ya, mungkin value ini juga nanti sesuatu yang akan kita sambil jalan akan temukan juga gitu ya. Biasanya pasti ada dong, pasti ada kok. Setiap produk pasti ada value-nya gitu. Iya. Mungkin tinggal teman-teman ini menyadarinya atau enggak gitu. Iya, betul. Makanya tadi kalau kita mencari produk insight itu namanya juga insight ya. Sebetulnya harus dikorek tuh, digali. harus digali begitu. I see. Oke. Kita sudah tahu dari tadi produk insight-nya, kemudian kita sudah tahu value-nya apa, dan sekarang kita mau memulai visual branding-nya. Nah, ini sekarang udah masuk ke visual nih. Kita udah tahu apa yang kita bawa. Yes. Kita udah tahu apa kita mau mengkomunikasikan apa gitu kan. Misalnya contohnya yang tadi yang tradisional ya. Yang tradisional. Nah, oke, sekarang kita mau mengubah konsep ide ini menjadi visual kan. Iya. Ini yang paling tricky sebenarnya. Karena itulah kenapa para desainer harus kuliah teman-teman. Harus belajar banyak, harus kuliah sih sebenarnya untuk jadi desainer. Cuman harus banyak belajar tentang segala macam, kayak aku tadi bilang kita mempelajari konsumen segala macam gitu. Nah, itu adalah untuk mengubah konsep ide tadi yang masih intangible tadi, mengejawantahkan menjadi konsep visual gitu. Jadi kayak gimana caranya value teman-teman tadi, terus produknya, kualitasnya, atau apapun yang mau dikomunikasikan itu tergambar di visual. Itu caranya. Sebenarnya kalau visual itu kan kita relatif ya, nggak ada visual yang bagus, nggak ada visual yang jelek, tergantung konteks. Betul, itu kalau komunikasi secara umum juga memang sih dia ada yang komunikasi yang bagus atau jelek, tapi hanya komunikasi yang efektif. Sesuai kebutuhan ya, relevan ya. Iya betul. Ya sama sebenarnya. Kayak kalau misalnya teman-teman mau menargetkan untuk kelas menengah atas, pakai visualnya yang clean, yang high class kayak gitu. Gitu kan? Iya. Nah, misalnya itu dibilang bagus, terus katakanlah visual yang rame, yang warna-warni, yang gitu-gitu dibilang jelek, nggak bisa gitu juga. Jadi kayak ini ada target marketnya sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau katakanlah bikin yang bagus tadi, yang clean, yang segala macam, yang apa namanya elegan gitu ya. Misalnya ya, katakanlah kan ini persepsi orang biasa betul. Persepsi orang ada yang bagus tuh yang elegan, yang clean, yang segala macam kayak gitu. Secara umum gitu kan. Padahal kalau misalnya kita mau menjual produk dengan visual yang elegan segala macam kayak gini, tapi target market kita untuk orang-orang yang menengah ke bawah, nggak kena itu, sama sekali nggak kena. Oh ini aku membayangkan misalnya produk sup yang salah satunya franchise-nya di mana-mana ya. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan apa yang aku maksud begitu. Itu mungkin kalau kita ngomong tadi lumrahnya gitu, hanya dari kacamata. Pokoknya kalau yang bagus tuh yang kayaknya classy, yang clean, yang well thought. Maksudnya kayak dipikirkan bener-bener gitu dari desain segala macamnya. Mungkin kalau untuk franchise shop yang satu ini malah kita terkesannya lebih ini ada di mana-mana, terjangkau baik secara harga maupun tempatnya juga luas, bisa dimakan terus gampang gitu kayak fast food tapi sup begitu. Cuma mungkin secara branding kita cuma pakai 2 warna gitu dan cuma gitu doang gitu. Bahkan fontnya tuh nggak udah kayak yang gitu aja ya, gitu aja gitu. Oke. Jebret terus font jebret gitu doang. Itu termasuk ya. Itu tetap yang sebelumnya efektif juga ya. Iya. Karena sesuai dengan konteksnya. Betul. Oke. Kayak misalnya kamu punya tempat makan ya gitu. Iya. Kamu punya tempat makan. Terus kamu aku kan mau yang desainnya elegan gitu. Iya. Crazy misalnya gitu kan. Tapi kan orang-orang yang kamu target itu misalnya kayak anak-anak mungkin pelajar atau yang uangnya juga masih dari orang tua gitu kan. Iya. Yang berapa sih waktu itu udah tahu. Aduh, beda sama yang sekarang mungkin. Iya, mungkin sekarang beda. Itu misalnya katakanlah kamu bikin suatu tempat yang classy kayak gitu, itu nanti anak-anak yang katakanlah itu dari menengah ke bawah itu, ya meskipun orang tua kamu kaya raya, kalau uang saku dikit kan masuk aja sih. Itu mereka akan sungkan, akan kayak enggak. Kamu pernah nggak sih kayak lihat tempat makan kayak gitu kayak classy banget, kamu kayak lah kayaknya ada di lomber gitu. Aku nggak berharga kayaknya. Itu mau story of my life.
Iya kan, pasti kan ada Iya, itu kayak classy banget gitu, kayak kita mau masuk aja takut gitu kan. Iya, itu pengalamanku waktu masih SD kayaknya. Itu di salah satu mall di Jogja gitu. Aku ingat karena ini sebetulnya salah satu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi motivasiku gitu. Kenapa aku harus berupaya supaya punya paling tidak mampu lah ya, mampu gitu. Tidak harus kayak super kaya gitu. Ada momen gitu naik eskalator. Ini masih di layout yang lama ya. Kayaknya layout yang sekarang juga sama. Naik eskalator gitu ke lantai atasnya, itu di sebelah kiri eskalator itu ada Hafal tuh ya. kayak kan gitu ya, kayak terpatri gitu kan di otak agak traumatis gitu. Itu tuh ada sebuah coffee shop yang pada saat itu berarti bertahun-tahun yang lalu, tidak usah disebut tahunnya gitu ya, tapi sudah cukup lama. Itu aja waktu itu udah kayak elegan. Terus tuh kalau lihat ke sana itu yang duduk itu style orang-orang yang datang tuh udah kayak kita banget lah. Dan banyak belinya. Itu pressure ya. Pressure harusnya sih tidak ya, kita sudah kolonialisme sudah berakhir ya. Tapi jiwa pribumi gitu masih ada gitu. Iya kayak gitu. Iya itu kerasa kan? Kerasa banget kan? Ya kayak aku pingin tapi kalau misalnya kalau kamu yang punya tempat itu, terus ternyata targetmu adalah orang-orang yang kayak kamu zaman dulu itu yang masih takut masuk, kan berarti yang menjadi targetmu itu males masuk, maksudnya kayak takut masuk gitu kan. Terus orang-orang yang seharusnya menjadi target yang visual classy itu mau masuk males karena itu bukan kelasnya, jadi nggak kenal semua jadinya. Oh malah begitu ya? Kalau kita, jadi justru kalau kita ingin mencapai banyak orang kayak ini mau dijual ke siapa? Semuanya pokoknya justru malah nggak masuk ya? Bisa, jadi Bisa, teori ya. tapi Kalau misalnya kamu mau menjangkau semakin luas, itu produkmu semakin generik. Berarti semakin identitasnya semakin. Berarti dia katakanlah individuality-nya gitu, keunikan brandnya itu semakin tidak relevan ya, karena jatuhnya ya pokoknya orang butuh ini aja. Iya, karena ya kalau kita lihat ada banyak dong produk yang untuk emang mass production gitu. Sembako misalnya. Sembako misalnya itu kan mereka tujuannya banyak orang kan. Nah itu semakin luas targetmu, itu semakin generik aja gitu produk. Kalau semakin unik produkmu itu semakin segmented nanti produk target marketnya itu. Oke, nah karena kita hari ini kita membicarakan soal visual branding, mungkin kita bicara dulu untuk mengunikkan produk dulu. Mungkin ya untuk yang generik, ya nanti lah ya kalau kita sudah jadi konglomerat gitu ya. Modal yang masuk. Iya, oke Pak. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita sudah punya produk, sudah punya layanan, sekarang kita mau mulai nih. Step pertama, apa yang pertama kita harus lakukan untuk mengaplikasikan visual branding untuk produkku? Ada contoh mungkin yang bisa diangkat? Oke, kita mungkin bawa yang terakhir kali kita kerjain biar masih fresh gitu ya. Ini produk yang tergabung juga di COA Mudelaras dan kemudian bersama Karsane yang berkolaborasi untuk mencoba membuat branding yang baru ya, visual branding yang baru. Dan repositioning yang baru juga ya. Iya. Oke, kita mau selamat ya? Oh ya, ini harus begini ya. Oke, ini sudah disiapkan. Oh iya. Ini produk unggulan Purworejo juga ya sebetulnya ya, yang dari Kali Besi. Ini yang sebelumnya kan? Oh ya, Jadi kayak misalnya mungkin boleh sambil diceritakan juga produknya supaya ada konteks. Biar ada konteks ya. Ini gula aren kristal teman-teman. Nah ini tuh dulu kita pertama kali banget brainstorming itu kan kita minta si ownernya untuk membawa ini kan. Iya. Terus habis itu kita tanya-tanya kayak misalnya productionnya mereka gimana Prosesnya. proses Menggali insight-nya tadi Iya, ya. kayak step yang pertama. Iya, step yang pertama gali dulu insight-nya. Produk insight-nya ini kayak dia produksinya kayak gimana, terus cost-nya berapa, kita hitung semuanya segala macam. Terus habis itu kita nilai juga, kita takar kualitasnya gimana gitu ya. Kualitas dari produk ini mampu nggak nih kalau buat saingan untuk yang segmen yang lebih luas, atau ini sebenarnya cuma buat ya udah tetangga Tokaro kayak tetangga aja kan. Kita harus tahu nih kualitasnya bisa diangkat nggak gitu kan. Dan ternyata kan kualitasnya oke banget Memang. Dan dengan kualitas yang oke kayak gitu dan penjualannya masih yang sangat sederhana banget kan, kita kayak gatel banget. Iya.
aduh ini sayang banget karena Ini story of wardrobe banget gak sih? Banyak sekali Iya, UMKM yang makanya. produk keren-keren, tapi dibandingkan jumlah yang produknya ada, yang sudah mulai dikenal itu jauh lebih sedikit Jauh sih ya. itu kita bikin kesannya dari Iya, sana iya. gitu kan, kayak duh ini banyak banget nih produk-produk yang berkualitas tapi kok kayaknya exposure-nya kurang ya. Iya. Kayaknya kok belum mampu ya kalau diangkat ke market yang lebih luas, padahal kayak cuma tinggal di tweak aja gitu, Iya. kayak tinggal di tweak. Padahal kayak prosesnya panjang banget ya, prosesnya panjang, brainstorming segala macam kayak gitu. Nah akhirnya kita mengulik ini nih si Gula Rizky ini, dia kita cari kita repositioning produknya Dari yang sebelumnya hanya tadi misalnya untuk tombol paro begitu, tombol secara baru umum. gitu kan. Terus habis itu kita mau masuk ke market yang lebih tinggi kelasnya dan Oke. lebih luas gitu kan, gitu kan. Mm-mm. Nah terus wah kita harus butuh banget nih berarti untuk memperbaiki apa namanya kemasannya biar, karena ini harus masuk ke kelas yang berbeda kan dari Iya, iya, kelas iya. yang ada di sebelah kiri ini gitu kan. Ya, karena memang perlu konteks juga ya bahwa di Purworejo itu yang memproduksi gula aren kristal itu bukan hanya gula banyak. sendiri ya, sudah ada banyak gitu. Jadi memang mungkin meskipun sama-sama satu kampung produknya sama gitu, bukan berarti kita harus bunuh-bunuhan untuk saingan gitu ya. Nah, juga ya. Makanya itu tadi kan sedikit berbeda itu lebih baik Ya. dan lebih sehat ternyata. Dan lebih sehat betul. Terus lebih berbeda terus puas sedikit lebih berbeda aja kayak gitu kan. Nah makanya dari sini kan kita cari untuk oke, apakah kita perlu untuk mengganti namanya juga karena tadi kita sekalian repositioning itu tadi Iya. apa namanya biar bisa lebih menjelaskan produknya gitu-gitu. Nah akhirnya kita kan masuk ke sini nih, Iya. karena kita mau segmennya ke arahnya sehat nih, ke anak Iya. muda. Anak muda. Anak muda yang lebih ke hidup sehat, yang apa namanya mereka cari produk yang kualitasnya oke untuk gula aren gitu Iya, misalnya. iya, iya. Kita coba untuk meng-capture itu tadi ke visualnya yang di sebelah sini kayak gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya kan kita ini berhasil masuk ke pasar yang lebih luas Iya. sekarang ya. Ya pasar yang berbeda dari Pasar sebelumnya yang ya. berbeda. Kalau misalnya katakanlah dilihat perbedaannya kan, iya kelihatan banget ya berbeda. Iya. Maksudnya ini lebih generik dalam artian kalau misalnya kita lihat bukan mengeneralisir ya, tapi rata-rata untuk produk UMKM Purworejo atau secara umum Secara umum ya. Purworejo itu kan biasanya sederhana aja gitu, karena kan lebih ke kan produkku udah oke, nanti Iya. udah lah nanti pasti bisa lah terjual gitu. Itu benar, produk oke itu benar. Tapi kalau misalnya semua owner berpikir kan produkku udah oke, nanti Iya. pasti bisa terjual. Nah, berarti kan sama gitu. Sama aja gitu ya. Jadi Apalagi gitu kalau aja. tapi ini benar sekali sih. Correct me if I'm wrong begitu. Cuma mungkin banyak juga kasus di mana ya sudah yang penting kita kan produknya sudah oke ya tadi tampilan wis laksana nih gitu. Akhirnya pergi ke tukang-tukang grafik begitu atau agensi-agensi grafik, tapi jatuhnya ya tadi karena mungkin memang belum mengenal diri sendiri juga kan. Ya udahlah Mas, Gimana Mas, tolong gitu. tolong bikinkan desainnya gitu. Tapi nanti kalau ditanya desainnya kayak gimana, ya udahlah ya pokoknya desainnya aja gitu. Makanya jadinya semua orang bilang seperti itu, akhirnya desainnya juga Sama generik ya gitu aja, sama aja Iya. gitu. Oke. Itu sih yang mungkin yang sering terjadi juga ya, yang common gitu, yang common terjadi gitu. Dan untuk hal ini kan makanya kita cari yang berbeda gitu. Pendekatannya juga berbeda kan. Oh ini namanya karena kita mau lebih approach ke sehat gitu. Iya. Dan kualitasnya juga oke juga, kita juga mempertimbangkan untuk oh, ini kira-kira warnanya apa ya yang Iya. bisa merepresentasikan itu gitu. Betul betul. Dan ini juga mungkin ada juga yang kepikiran tadi sudah punya produk misalnya, tapi ingin rebranding begitu kan, sudah punya branding, tapi mungkin aduh kayaknya ini udah nggak jalan lagi branding ini, gitu, ini brandingnya baru begitu. Ini kan sebetulnya terhitungnya rebranding begitu kan. Bukan berarti kalau rebranding itu harus ubah total semua gitu, enggak juga ya. Misalnya di sini masih mengambil elemen-elemen warna dari sebelumnya gitu, karena masih ada value atau nilai yang sama sebetulnya. Sebenarnya rebranding itu bisa jadi sesi sendiri kan, karena itu tricky banget. Maksudnya kalau misalnya kalau teman-teman udah punya produk gitu ya, Iya. kita udah punya produk, udah punya market gitu kan, udah oke. Tapi misalnya visualnya kok nggak oke ya, aku Iya. pengen visualnya diganti total gitu misalnya, itu tricky teman-teman. Jadi kayak nggak melulu ganti visual total itu tuh selalu baik, itu belum tentu. Karena kalau misalnya nih kita punya produk, udah punya market, Iya. udah punya visual yang bagus juga misalnya,
Terus habis itu kita mau mengganti keseluruhan visualnya, itu tuh resiko terbesarnya itu tuh jadi konsumennya nggak kenal lagi produk kita gitu. Jadi misalnya kayak sebetulnya orang sudah tahu langit itu yang kayak gini begitu ya, tapi suatu saat langit memutuskan untuk pergi ke Korea Selatan untuk operasi plastik begitu ya, karena pikirnya kalau sudah dioperasi plastik dia jauh lebih cantik loh gitu kan, begitu balik dari foto. Siapa yang berapa gitu kan? Iya sama juga kayak gitu. Jadi tricky sih memang branding itu bisa untuk nge-up bener-bener yang Untuk menaikkelaskan atau kita meningkatkan pas yang lain ya, gitu ya. itu masuk gitu. Tapi bisa juga kalau salah treatment itu tuh justru malah menurunkannya gitu. Kayak yang tadinya udah bagus udah oke dalam artian Sudah sesuai ya, ada gitu segala macam, terus malah jadi kebanting, itu bisa gitu. Makanya ini harus apa ya, hati-hati banget gitu untuk merebranding produk ini gitu kan. Makanya waktu kita dulu mau posisikan ini kan kita analisis juga dengan market yang gimana market yang sekarang, gimana caranya market yang sekarang masih tetap kenal sama produk ini gitu. Karena kita nggak cuma ganti apa namanya desain kemasannya, tapi juga namanya juga kita ganti gitu kan. Iya. Gimana caranya nih biar bisa tuh ini resikonya seberapa tinggi nih? Betul. Karena kan kita juga melihat nih, ownernya ini lingkup pemasarannya secara geografi seberapa luas sih gitu kan. Kalau misalnya apa namanya masih bisa tercover, yaudah kita hajar aja gitu kan. Iya. Jadi ada pertimbangan banyak kita dikesan memberikan itu semua. Wih, malah gitu ya. Iya. Dan berarti ini sekali lagi teman-teman kalau ingin tahu yang lebih detail lagi tadi dari branding, kemudian masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Selalu teman-teman kalau di CU Amri Laras yang diutamakan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi begitu kan. Silakan untuk langsung komen saja atau langsung kontak media sosial dari CU Amri Laras untuk request gitu. Kami ingin pelatihan ini begitu. Nanti kita bisa sama-sama bareng saya juga mungkin ya untuk belajar bareng step by step begitu. Kira-kira bagaimana kita harus memperlakukan atau nge-treat gitu, membuat sebuah treatment dari produk atau service kita. Wow, oke. Keren sekali Mbak Ipe. Dari apa yang tadi kita bahas, ini sambil kita cross check ya. Berarti kita tadi sudah belajar dan bersama-sama membahas tentang pentingnya visual branding dari sebuah produk atau service, dan memang penting tapi selalu harus kembali lagi ke tujuan awal ya. Kita mau menjual ke siapa, pasarnya siapa, dan untuk itu penting sekali untuk kita mengetahui produk atau service insight dari apa yang kita punya. Jadi harus mengenal diri sendiri dulu, pertama, kemudian kedua mengenal orang lain. Kita mau jualnya kemana, ke siapa, targetnya siapa. Kemudian yang tidak kalah penting juga untuk memastikan faktor-faktor macam-macam ya tadi cocok gitu, situasinya cocok. Karena misalnya kita mau branding juga atau rebranding, misalnya mengganti kemasan gitu, harus diingat juga bahwa kita kan tidak semuanya anak pejabat misalnya gitu ya, modalnya terbatas begitu. Tidak usah dipaksakan juga kadang ya, misalnya saya tuh pingin misalnya masuk ke kelas pasar yang classy gitu, fancy, tapi modal saya mau bikin kemasan yang terbuat dari emas gitu, misalnya nggak ada gitu. Itu mungkin untuk sambil bisa memberikan penutup untuk podcast kali ini, kira-kira tipnya bagaimana? Itu kreativitas teman-teman. Gue jadi kreativitas guys. itu pure kreativitas. Maksudnya kita bisa di sini yang kita lakukan tadi, yang kita lakukan selama di kesana juga kita mempertimbangkan untuk seberapa nih kemampuan secara finansial pendukungnya seberapa, kemampuan jangkauannya seberapa segala macam. Itu kan kita pertimbangkan semuanya, dan kita akan punya opsi-opsi juga di situ. Kayak kayak misalnya ini kita mau segini nih, dan kita mau goal kita untuk ini nih. Gimana ya caranya untuk bisa mengutilize ini, memanfaatkan modal yang segini ini untuk goal kita ya gitu misalnya. Itu balik lagi kreativitas sebenarnya. Jadi kayak misalnya nanti nih ya, balik ke Celorot tadi ya. Balik ke Celorot ya. Balik ke Celorotnya. Ini sepertinya habis ini saya mau mulai dengan ada potensi usaha ini. Boleh. Begini kesannya boleh nih. Jadi kalau misalnya nih balik lagi ke Celorot tadi ya. Misalnya katakan kita
modalnya minimalis untuk mencoba pasar yang high class misalnya. Terus kita tadi udah ngomongin soal kita pakai daun laras gitu kan, terus habis itu kita pakai kertas tadi segala macam itu kan. Nah itu kayak gitu. Sekarang next stepnya adalah strategi. Itu makanya di kesan kita juga ngomongin soal marketing strategi ya. Itu karena yang tadi aja itu nggak cukup. Kalau goal kita agak ngau-ngau gitu ya. Goal kita agak wah gitu kan. Kita harus main strategi di situ. Jadi kalau dalam case-nya adalah yang Surono tadi itu, oh ini kalau bentukannya kayak gini terus dijualnya di pasar tradisional itu, ya harganya bakal segitu-gitu aja dan bakal tetap kelasnya di situ aja karena mungkin bersanding sama tempe itu kan jadi udah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita coba jualnya kita lobby ke hotel misalnya, kita jualnya di hotel gitu kan dengan orang-orang yang pendatang pengunjung hotel tuh turis-turis misalnya ya, emang dengan mindset yang udah dia tuh siap membeli sesuatu yang tradisional, gitu kan. Dan sudah sedia dana juga ya, dan di sana kita ngedisplaynya kita tata bener-bener gitu kan. Terus apa namanya kita pertimbangkan juga tentang experience dari si usernya, user jadinya kan padahal dari si customer ya. Experience dari customernya kita bener-bener atur gitu, itu ngefek banget ke penjualan nanti gitu. Maksudnya kayak targetnya kan jadi berubah nih kelasnya dari jadi yang katakanlah kita tadi kita titipin aja nih misalnya di penjual sayur di pasar sama ini kita titipin di hotel. Jadi kayak ada banyak strategi yang bisa bermain di situ sebenarnya. Wow, itu kabar baik sekali buat kita semua teman-teman, baik yang sudah punya usaha maupun yang baru mau memulai usaha. Tidak usah kecil hati dulu, karena kalau misalnya ingin membuat visual branding itu tidak ada patokan, aduh harus bagus kayak gini, harus bagus kayak gitu, aku harus punya modal sekian. Enggak teman-teman, tidak ada rotan akan pun jadi gitu ya. tidak ada daun emas gitu, laras pun jadi. Pokoknya apa yang kita punya, yang paling penting kita harus tahu produk dulu dan tahu kemana kita akan menjual produk itu, apa yang kira-kira bisa membuat produk kita tidak hanya tampil berbeda, tapi secara umum tadi reputasinya bisa berbeda dari produk yang lain, sehingga meskipun produknya sama dengan tetangga, teman atau saudara sendiri, tetap kita bisa bersaing secara sehat ya, karena sebetulnya jualnya ke pasar yang berbeda gitu. Kayak enggak, yang beli barang itu bukan yang beli barang itu, jadi kita sebetulnya enggak aman-aman aja gitu, meskipun produknya sama gitu ya. Oke, keren banget, terima kasih Mbak Iveh. Ini sama-sama, terima kasih sudah mengundang. Ya, sama-sama mewakili teman-teman Bolo CU Ambilaras semuanya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ipeh sudah berkenan hadir dan sudah berbagi sedikit dari ilmu yang dimiliki. Sekali lagi teman-teman kalau misalnya ingin menggali lebih jauh lagi tentang branding maupun ilmu-ilmu yang lain tentunya jangan lupa untuk komen di YouTube podcast CU Ambilaras dan juga untuk komen di akun-akun media sosial semuanya, ada TikTok, ada Facebook, Instagram, YouTube juga, semuanya CU Amudi Laras. Bisa dimasukkan juga pluginnya Kersane. Boleh, kalau misalnya mau interaksi sama Kersane nih, mau kayak, aku kayaknya mau ini deh ngomongin soal produkku sama tim Kersane ya gitu, langsung aja bisa ke IG, bisa ke TikTok juga, bisa ke IG sama TikToknya apa? Kersane_ID. Coba. Ya, betul. Kersane_ID. Coba cari aja ya di Instagramnya. Terus habis itu nanti ada Facebook juga. Ada, kita mau upcoming launch di Tokopedia juga. Kayaknya nanti kalau ini launch, ini live kita udah launch ya. Semoga. Di Kersane ID gitu. Kersane ID. Gitu. Dan misalkan pun nanti teman-teman belum kepikiran lagi, aduh tadi apa pluginnya, semuanya tentu saja bisa dikonekkan langsung ke CU Ambilaras karena kita di sini misinya juga sama, kita kerja sama dan kolaborasi di sini untuk bisa bareng-bareng meningkatkan kompetensi dari teman-teman semua dan juga usaha serta servis teman-teman semua. Oke, so that's it. Demikianlah podcast CU Ambilaras hari ini tentang pentingnya visual branding begitu untuk UMKM. Semoga apa yang tadi kita obrolkan bareng-bareng bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan dicoba dan jangan berhenti untuk mencoba karena semua itu pasti pelan-pelan nanti akan semakin meningkat begitu ya. Semuanya trial and error pokoknya. Salam sehat dan semoga teman-teman semuanya bahagia. Sampai ketemu di podcast CU Ambilaras selanjutnya.